diriku yang saat itu menjadi salah satu target karena masuk daftar nama-nama yang bertanggung jawab terhadap kasus 27 Juli itu, termasuk nama saya itu masuk di situ sebagai salah satu pengurus pusat SMID. Orang tua tahu? Orang tua tahu, semua tahu, Mas. Gimana respon? Dalam satu waktu, ketika saya pulang dari kampus, sebelum masuk ke rumah itu, saya ngeliat banyak intel di situ. Jadi rumahnya itu jalan kampung itu, kemudian ada gang. Sebelum rumah teman saya ini ada gang. Nah, polisi itu intel-intel itu pada ngumpul di situ. Di pilkada langsung yang pertama itu ada yang bikin heboh. PRD dan Golkar satu panggung di Makassar. Ya. Itu saya di Bandung itu bingung ngejelasin Ke masyarakat. ke masa. Ini kan di programatik kita ada bubarkan Golkar kan? Ya. Halo Bung, kita ngobrol-ngobrol sama Bung Ismu. Bung, saya tanya latar belakang dulu ya. Oke, siap. Nah, kalau latar belakang keluarga itu gimana sih? Militer, santri, abangan? Kalau ayah ibu itu dari Jombang, Tebu Ireng. Santri, Bang. Ya, sebenarnya ada unsur NU, tapi kan begitu mereka nikah, migrasi ke Jogja. Di situ sebetulnya kemudian adalah pengaruh budaya Muhammadiyah ya. Ada budaya Muhammadiyah. Kemudian juga kalau di Jogja kan lebih terkenal sebagai kota pelajar ya. Iya. Pengaruh-pengaruh itu yang sebetulnya banyak menjadi latar belakang secara sosiologis dari. Berarti dari kecil sampai Saya dari lahir sampai kemudian kuliah itu dari Jogja, Mas. Di Jogja kuliah tahun 1990 baru ke Solo. Tapi mungkin merasa lebih orang Solo ya kan. Karena kemudian di kampus itulah yang kemudian banyak mewarnai kiprahku sampai sekarang ini. berarti terlibat diskusi pergerakan gitu di kuliah, Solo, di kuliah. Di kuliah. Jadi kalau ya dulu kan kalau zaman tahun pra 90-an itu kan media utama itu kan paling cetak ya, media cetak ya. Media cetak yang kemudian kalau di Jogja itu ada Bernas, ada Kedaulatan Rakyat. Itu biasanya saya pasti mengkonsumsi koran-koran itu. Ada situasi yang apa sih ini, kok ada keresahan gitu loh ketika membaca ada mahasiswa yang aksi itu, kok mulai tertarik gitu. Itu yang kemudian ketika tahun 90-an saya masuk Solo nyari komunitas mahasiswa yang punya pemikiran-pemikiran kritis lah. Bahasanya kayak gitu, itu yang berpengaruh. Dan kebetulan saya dari Fakultas Sastra Universitas 11 Solo itu salah satu gudang aktivis tuh ya di sastra itu. Itu yang banyak memperkenalkan diriku dengan dunia pergerakan di situ. Itu prosesnya bukan baca buku dulu baru ketemu pergerakan, atau ketemu pergerakan dulu baru diisi buku? Ketemu sama kan kalau di Jogja paling bacaannya juga cuman koran. Kan saat itu aku masih belum masuk ke lingkaran mahasiswa ya, masih
warga kampung biasa itu, nah kemudian masuk ke Solo itu baru kemudian paham tentang, dan itu juga diperkenalkan dari situ. Saya kenal buku-buku itu, dari pergerakan itu saya mulai mengenal buku-bukunya. Itu berarti intrakampus ya atau forum diskusi? Forum, kalau saya dulu di Kalpadruma, PES mahasiswa kampus, tingkat fakultas. Nah di situ. Nah, kebetulan kalau di Solo sendiri kan relatif dekat dengan Jogja. Nah, Jogja ini kan sebetulnya sudah cukup lama pergerakan mahasiswanya. Itu yang juga mempengaruhi kota Solo. Kalau Solo sendiri sebetulnya sebagai salah satu panggung politik saat itu, yaitu Kedungombo. Sragen, di Sragen kan jaraknya cuman paling 1 jam lah kalau transportasi pakai kendaraan atau pakai motor itu. Nah di situ mulai ya aku secara pribadi personal ngerti dunia pergerakan. Saat itu sudah mulai di pergerakannya masih di sektor mahasiswa atau sudah? Awalnya saya tetap di sektor mahasiswa. Jadi kalau secara umum saya bisa menggambarkan bahwa sentral poros gerakan secara teori ya, teori ideologisasi itu Solo, Jogja, Jakarta. Jogja, Jakarta. Itu ya secara teori bacaan dan sebagainya. Apalagi di Jogja kan dunia kampus lebih dinamis pola pergerakan mahasiswanya. Jakarta ini juga sebagai salah satu embrio secara teori, praktek, bacaan-bacaan itu kan sudah ada, nggak terputus dari gerakan mahasiswa awal 74, 78 itu nggak terputus. Nah, poros Jogja Jakarta inilah yang kemudian menurut pandanganku mulai menyebarkan ide-ide gagasan itu. Nah, implementasinya kan kemudian ke sektor petani, ke sektor buruh, ke sektor kaum miskin kota, budayawan dan sebagainya. Kebetulan di Solo ada salah satu tokoh seniman yang sampai sekarang masih hilang, yaitu Wiji Tukul. Itu juga sebetulnya turut merekatkan, mendorong Solo sebagai salah satu panggung politik nasional saat itu. Harusnya itu kan masih zaman Soeharto kan ya. Yeah. Kalau suplai bacaannya gimana? Soal buku-buku kiri kan dulu susah nih. Saya nggak ngerti ya. Ada beberapa buku kiri yang memang kemudian kalau saat itu mungkin sampai sekarang juga masih dilarang, soal buku-buku literatur Marxis, literatur Lenin, literatur Cina dan sebagainya. Tapi entah gimana caranya kita masih bisa aja mengkonsumsi bacaan-bacaan kayak gitu itu. Itu sudah dengan bahasa Indonesia? Udah ada dengan bahasa Indonesia. Kan sebetulnya ada juga kemudian beberapa Excel 65 atau Excel gerakan mahasiswa yang mendahului sebelum 90-an itu ada di Belanda. Oh iya. Ada di Eropa. Itu yang bisa jadi mensuplai bacaan-bacaan kritis itu tadi. Itu penyambungnya mungkin ya? Ya. Tapi nggak secara langsung? Tidak secara langsung. Kan kebetulan kita juga, kalau setauku, dari tahun 90-an itu sudah ada jaringan di tingkatan internasional juga. Jaringan mungkin di tingkat regional, terutama di Asia Tenggara ini kan juga ada jaringan-jaringan itu. Yang itu turut memperkaya teori, praktek dan sebagainya. Kalau cikal bakal pembentukan Persatuan Rakyat Demokratiknya gimana? Persatuan Rakyat itu gini, saya coba
cerita soal latar belakang ya. Ya. Ini nanti nyambungnya dengan apa pergerakan Persatuan Rakyat Demokratik. Jadi di apa pada tahun 80-an, pertengahan 80-an sampai tahun 90-an itu kan ada konflik atau apa bahasanya itu kristalisasi gerakan di Jakarta, terutama mereka yang apa memiliki ide gagasan ORNOP, organisasi non pemerintah atau NGO. Kemudian juga ada teman-teman yang punya perspektif ini sudah mulai harus membangun gerakan yang apa yang multi sektoral dan harus nasional. Tidak lagi bisa cuman kemudian perlawanan itu dilakukan di lokal-lokal. Waktu itu sudah berapa kota? Jadi awalnya memang belum terhubung, Bung. Oh. Jadi masing-masing masih berdiri sendiri gitu. Misalkan kalau Solo ada yang namanya Ikatan Mahasiswa Solo, Ikatan Mahasiswa Surakarta, IMS, di mana aku, kemudian mungkin Jabo yang ada dari situ. Kemudian di Semarang ada yang namanya Serikat Mahasiswa Surakarta, Serikat Mahasiswa Semarang. Ada yang di Jogja itu ada yang namanya DMPY dan sebagainya, Rode. Lebih sebenarnya Jogja ini sangat dinamis untuk kelompok-kelompok gerakan mahasiswanya. Di Jakarta juga ada Forum Mahasiswa Jakarta, FMJ. Tapi di tingkatan lokal pun sebetulnya juga ada selain dari Cikal Bakal Semit PRD itu, Bung. Ada gerakan kelompok lain gitu loh. Saya lupa nama, kalau mungkin nanti ketemu dengan teman-teman ini bisa tanya ke mereka. Kalau di Solo memang yang paling menonjol IMS. Itu banyak kampus berarti? Basisnya cuma satu fakultas. Oh. Awalnya. Kalau IMS ya, Ya. IMS itu cuma satu fakultas. Fakultas Sastra. Tapi di kota-kota lain mungkin banyak juga dari beberapa fakultas. Jadi kalau cerita soal Mulai berjejaring ya? mulai berjejaring sebetulnya lebih makna berjejaring ya. Yang kemudian ada kasus Kedungombo, kasus apa di daerah situ Bondo itu daerah petani yang penggusuran. Itu sebetulnya laboratorium eksersis. Oh, oke. Jadi di situ terutama yang lebih dekat dengan aku Kedungombo ya. Misalkan Kedungombo itu hampir semua mahasiswa masuk ke situ dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo Tigo, dari Semarang, dari Solo sendiri, bahkan dari Surabaya. Itu mereka masuk ke situ. Oke. Berarti pengadvokasian ya. Jadi bayangan saya itu tadinya kayak BEM-BEMan gitu, bukan? Oh, bukan. Malah sebetulnya kalau kita saat itu lebih banyak ditopang oleh PES mahasiswa. Oh. Jaringan secara nasional. Jaringan secara nasional ada yang namanya PES mahasiswa. Okay. Jadi kalau saya sendiri juga dari PES mahasiswa. Ada jaringan PES mahasiswa itu yang namanya PPI, Persatuan PES Mahasiswa Indonesia, PPMI ya. Itu yang itu yang kemudian jadi salah satu alat konsolidasi antar daerah juga. Bung, yang lebih memperkuat, lebih mempercepat proses konsolidasi itu. Dan memang kalau yang di Jawa ini sebagian besar dari PES mahasiswa, malah mereka itu jarang yang kemudian dari ketua senat mahasiswa saat itu, karena anti sistem atau bahasanya saat itu. Yang kemudian banyak teman-teman itu nggak mengambil senat mahasiswanya, atau kalau bahasa sekarang BEM-nya, tapi ngambil malah dari PES mahasiswa. Ada juga sebenarnya kalau Purwokerto itu banyak teman-teman dari pecinta alam. Oh iya. Kayak gitu. Jejaring itu
Berarti pada satu waktu dia ketemu dan membangun jaringan secara lebih legal gitu. Iya. Jadi kalau laboratoriumnya sebetulnya lebih banyak di sektor petani Ya, sebagai cikal bakal embrio untuk kerjasama antar kota. titik temunya lah ya. Titik temunya itu di sektor petani saat itu. Yang Kedungombo, Cimacan, kemudian di daerah salah satu di situ Bondo, Jawa Timur sana ada, lupa saya namanya. Itu jadi semua beberapa mahasiswa yang dari kota-kota ini masuk ke situ. Mengadvokasi bersama. Jaringan itu kemudian muncul. Itu yang kemudian bisa dikatakan semakin menajamkan konsep persatuan itu, bahwa ternyata gerakan yang sekedar ansih dalam makna NGO tidak cukup kuat untuk melawan kekuasaan Orde Baru saat itu. Bahkan juga muncul ternyata gerakan mahasiswa ansih yang kemudian tidak memperluas jaringan sektornya, itu juga akan stuck. Makanya kemudian dengan pengalaman di Cimacan, pengalaman di Kedungombo, pengalaman juga ada di salah satu daerah di Salatiga, itu yang kemudian memperkuat itu proses kesadaran bahwa mahasiswa tidak cukup kalau untuk melakukan perubahan sekedar mengandalkan kekuatan mereka sendiri, harus memperluas. Kenapa harus diperluas? Ya karena mereka itulah sebetulnya kekuatan-kekuatan yang bisa menjadi sekutu dari gerakan mahasiswa itu. Artinya sektor-sektor itu yang akhirnya tumbuh jadi PPBI, jadi STM. Cikal bakal itu ya. Nah, itu yang menginisiasi memang dari latar belakang struktur mahasiswa. Yang kemudian setelah PPBI dan sebagainya itu juga setelah kita ketemu dengan sektor petani ya. Kan kalau sektor buruh itu kan cuma di beberapa kota besar aja. Ya. Sementara lebih banyak kasus-kasus yang saat itu ada di depan mata ya soal kasus petani, penggusuran, pengambil alihan paksa tanah, ganti rugi yang tidak layak. Itu yang kemudian mempercepat proses ideologisasi dari gerakan PRD saat itu. Munculnya organ-organ sektor itu sebelum ada Persatuan Rakyat Demokratik. Mungkin nanti bisa tanya yang lain ya. Saya. Tapi apa ya bahasanya, embrio. Sebenarnya awalnya itu embrionya itu dari student. Tahun 92-93 itu sudah ada yang namanya SSDI. Kalau secara internasional ya, kalau di ini SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. SMID-nya sudah ada. Sudah. Ini saya ceritakan dari, kan sebetulnya bahan bakar utama dari gerakan itu kan mahasiswa. Itu yang kemudian lebih cepat untuk membentuk jaringan secara nasional, membentuk organisasi secara nasional. Awalnya SMID. SMID ini sebetulnya gabungan front dari beberapa kota. Yang tadi belajar di Kedungombo, belajar di Cimacan, belajar itu yang di Salatiga, itu yang sebetulnya lebih cepat mempercepat proses konsolidasi di tingkatan mahasiswa. SMID itu sebetulnya sudah sejak 92-93 dibentuk. Proses pembentukan SMID-nya dulu. SMID itu kalau nggak salah kongres pertama itu di Jogja, tempatnya salah satu teman itu. Saya nggak tahu nggak ingat pasti ya, tapi salah satunya itu 92-93 itu nama SMID sudah muncul.
sudah beredar di sektor mahasiswa. Berarti orang-orang Smith dideploy ke sektor-sektor itu, sektor rakyat. Nah, mereka akhirnya memayungi mendorong pembentukan di sektor-sektor lain yang kemudian dipayungin sama Persatuan Rakyat Demokratik itu. Maksudnya sebelum di persatuan itu kan petani-petani di tiap daerah ini mungkin organisasinya beda atau tidak ada organisasi? Beda-beda. Beda-beda kan? Beda-beda. Disatuin di STN, disatuin di KBI gitu kan. Akhirnya melahirkan istilah Persatuan Rakyat Demokratik. Yang saya baca itu adalah perpecahan pertamanya. Gerakan kiri yang terkonsolidasi di PRD itu ada berapa? Pertama itu Sugeng ya. Sugeng Bahagia. Tapi sebelum perpecahan di tingkatan elit Persatuan Rakyat Demokratik itu sebetulnya didahului oleh perpecahan di gerakan sosial sebelumnya. Seperti misalkan di Jakarta itu di SKEPI. Dulu ada yang namanya salah satu NGO paling awal itu namanya SKEPI. Di situ ada si Daniel Indrakusuma, Edi Cahyono dan sebagainya. Nah, itu mungkin nanti kota. Tapi itu masih sektoral ya? Masih teritorial. Itu masih lokal. Ya. Masih lokal. Masih lokal. Tapi sudah mengerucut secara ideologisasinya. Di Jogja itu juga muncul proses kristalisasi sebenarnya bukan perpecahan tapi kristalisasi antara yang punya perspektif radikal dalam tingkat nasional atau masih mempertahankan tingkat lokal. Jadi yang bikin perpisahan itu cuma soal taktik. Soal bacaan, soal menjawab hasil dari bacaan itu. Bacaannya bahwa sudah saatnya rakyat untuk bersatu membentuk partai dan sebagainya. Sementara satu kelompok yang lain itu berharap bahwa kalau kemudian kita bersatu secara punya struktur secara nasional akan mudah dipukul. Sekali pukul bisa hancur. Taktik itu perdebatan itu yang kemudian juga muncul di daerah-daerah awal-awal perpecahan ya. Awal perpecahan untuk sektor gerakan sosial saat itu. Antara yang lebih maju, lebih progres untuk menjawab persoalan-persoalan kemendesakan masyarakat saat itu berhadapan dengan strategi taktik lebih mempertahankan sektoral atau lebih mempertahankan pada teritorial dalam makna nggak perlu struktur secara nasional tapi secara jaringan aja kita punya jaringan nasional, kita punya di Solo, punya di Semarang, punya di Surabaya, biarkan yang lokal ini tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, kita PRD Smith ini harus disatukan ini supaya kekuatan ini lebih hantamannya itu lebih kuat. Itu perpecahan proses awal ya. Kemudian kalau sampai kemudian hasilnya itu ya itu Persatuan Rakyat Demokratik itu, Smith, FNPB dan sebagainya kemudian Persatuan Rakyat Demokratik itu. Ketika persatuan dibentuk itu memang mau menuju ke partai politik. Iya. Itu cuma transisi lah ya. Bahasanya transisi. Nah, waktu Persatuan Rakyat Demokratik muncullah KPO PRD yang dipimpin Budiman ya. Nah, itu konfliknya apa? Kalau yang ku dengar cuman soal detailnya mungkin yang lebih senior lah ya. Siapa si Roy, siapa si
Webi itu mungkin tanya. Tapi yang ku dengar ada soal kemacetan, kemandegan, bahwa persatuan rakyat demokratik itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kita berharap bahwa PRD Persatuan itu menjadi mesin politik yang kemudian bisa menggerakkan, lebih memasifkan proses perlawanan itu. Tapi yang ku dengar itu nggak berjalan. Makanya kemudian teman-teman yang lebih radikal, yang lebih ini membentuk KPO PRD itu. KPO PRD itu yang akhirnya nanti jadi Partai Rakyat Demokratik. Nah, yang persatuannya itu jadi apa? Ya ditinggalkan. Ya kan jadi kelompok kiri di luar berarti kan? Sampai ketika kemudian kita bersatu membentuk partai itu, mereka ya kemudian jadi bahasanya individu lah, nggak tidak terkonsolidasi. Nggak terkonsolidasi. Yang lebih terkonsolidasi ya kemudian yang mereka membentuk KPU PRD itu kemudian bentuk PRD-nya sebagai partai itu. Pilihan melunching PRD di 96 ya? 96 kan, 22 sebelum Kuda Tuli kan. Itu kan berarti situasi politiknya sudah panas dong, karena si PDI-nya sudah berkonflik dari sebelumnya kan? Iya. Kalau saat itu kita bisa bilang bahwa lahan ini semua lahan kering gitu loh, yang tinggal bakar ya? Tinggal bakar aja, cari titik di mana kemudian kita bisa membakar satu titik, bisa meluas menyebar. Itu sebetulnya situasi kondisi saat itu. Pilihannya kenapa dideklarasikan saat itu, kenapa? Ya kita pengen ngomong pada rakyat bahwa momentumnya tepat. Momentumnya mendesak kalau menurut kita. Bahwa ini kalau nggak segera kita deklarasikan, semakin lama penderitaan rakyat itu akan terus. Nah ini ketika situasi bacaan kita saat itu memang kemudian Soeharto sudah mulai agak lemah dan sebagainya, ada friksi-friksi, kemarahan rakyat semakin meluas, menyebar luas dan sebagainya, itu yang kemudian kita pakai deklarasi secara terbuka itu. Ada sebelum kita itu kan ada yang namanya Sri Bintang Pamungkas. Pudi ya? Dengan pudinya. Saat deklarasi menyangka nggak bahwa 27 Juli itu akan dipukul habis di situ? Kalau prediksi kita, makanya kalau dulu Bung untuk menjadi salah satu anggota atau pengurus PRD itu 3B itu. Buru, bui, bunuh ya. Bunuh ya. Bahasanya itu kan sebagai simbol ya, sebagai indikator sign kalau kita ini ya konsekuensi itu yang cuman kan kita nggak perkirakan secepat itu proses pemukulannya. Banyak teman-teman yang nggak menyangka secepat itu proses. Tapi kan sebelum deklarasi partai itu kan sudah banyak aksi besar-besaran yang kita konsolidasikan kan, Bung. GRI Great River Indonesia yang ada di Cibinong. Itu kita bisa memobilisir 5.000 buruh, sekitar 5.000 buruh GRI yang kita nginap di DPR MPR. Itu soal apa? Upah. Jadi semua sektor kenapa mudah kita bakar, mudah kita ini karena situasinya kayak gitu. Di buruh ada penindasan sendiri, di petani ada penindasan sendiri, bahkan di mahasiswa pun juga muncul. Setelah dipukul 27 Juli kan itu tiarap lah ya. Beberapa
diculik, beberapa ditangkap. Nah, Bung mengalaminya apa? Penculikan itu tahun 97 ya, 97, 96, 97. Setelah 27 Juli kan? Setelah 27 Juli ya. Ya apa? Ini pas jadi gini Bung. Ada satu momentum sebetulnya pemanasan soal gerakan itu sudah masif, terutama teman-teman yang di Jakarta. Dulu waktu ada konflik PDIP Megawati Suryati yang kemudian melahirkan mimbar bebas di jalan Ponorogo. Di Ponorogo. Jadi kalau kita ngeliat kan di PDIP ini kan sebagai sektor miskin kota ya, kaum miskin kota. Di sektor petani sudah mulai kita panaskan jauh sebelum itu muncul. Di sektor buruh juga sudah mulai kita panaskan. Di sektor Oh itu bentar. Berarti yang Dita ditangkap itu sebelum 27 Juli ya? Sebelum 27 Juli. Makanya sebetulnya kalau kasus 27 Juli itu relatif teman-teman aman. Karena yang menangkap polisi. Berbeda kasusnya dengan penculikan. Kalau 27 Juli kan sudah jelas nih. Statement dari Soeharto, statement dari Menko Polkam saat itu dan soal posisi PRD itu yang memburu mungkin di bawah kewenangan kepolisian ya mungkin ya. Meskipun ini yang lain juga terlibat dalam soal pemburuan, tapi relatif aman karena kemudian itu ada di bawah kendali kepolisian mungkin. Nah itu kalau saya sendiri saat itu ya lari ini Mas, cari sempat ngumpul di Solo, konsolidasi. Tapi kemudian diputuskan ayo kita cari ini sendiri dulu. Selamat. Ada juga faktor itu. Tapi ketika kemana-mana pun tetap harus ada koordinasi. Koordinasinya dengan cara apa? Saat itu pager ya, kalau nggak salah. Oh ya, sudah ada ya pager 96 sudah ada Mas 96. Saat itu nggak tahu gimana cara kemudian kita mengkonsolidasikan diri ketika kita bubar masing-masing. Tapi dulu ada warung, biasanya ada warung. Tempat yang bisa kita pakai untuk salah satu konsolidasi. Kalau di Solo itu lokasinya di depan PES mahasiswa, Monumen PES Nasional. Itu ada salah satu warung yang penjualnya itu salah satu simpatisan kita, simpatisan PRD. Itu biasanya kalau malam teman-teman berkonsolidasi di situ. Itu nggak terbaca sama aparat? Saat itu nggak terbaca. Tapi saya sempat mau kan lari ya, proses pelarian dan sebagainya itu saya sempat kan kebetulan berdekatan dengan masuk kampus lagi. Saya coba untuk melakukan masuk kampus lagi Mas. Untuk Nah, dalam proses itu kan pendaftaran ulang ya, biasanya pendaftaran ulang di kampus. Saya sempat nginep di salah satu teman saya yang kebetulan satu angkatan dan relatif dekat dengan kita. Itu saya nginep di situ beberapa hari, 3 hari, 4 hari itu. Nah, dalam satu waktu ketika saya pulang dari kampus, sebelum masuk ke rumah itu saya ngeliat banyak intel di situ. Jadi rumahnya itu jalan kampung itu, kemudian ada gang. Sebelum rumah teman saya ini ada gang. Nah, polisi itu intel-intel itu pada ngumpul di situ. Berarti itu yang teridentifikasi. Nah, ada juga beberapa teman di Solo itu juga ketangkep. Prosesnya sama aja.
ketemu ke beberapa simpatisan kita nginep di situ. Nah, pas pulang atau pas mau ke kampus atau kemana itu sudah diintelin, sudah di target. Nah, ketika naik angkutan umum, mereka ketangkep. Bung sendiri nggak ketangkap? Aku sendiri nggak ketangkep. Saya itu kalau nggak salah baca salah satu koran di Bernas atau apa. Karena nama saya masuk menjadi list salah satu target. Karena kebetulan saat itu saya sebagai salah satu pengurus pusat SMID. Itu yang kemudian berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Terutama yang di Solo. Kalau yang di Solo kan ya tahu mereka orang SMID, orang PRD, tapi mungkin bukan menjadi target. Oh ya. Target penangkapan, sehingga sense security-nya mungkin lebih lemah dibandingkan dengan diriku yang saat itu menjadi salah satu target. Karena masuk daftar nama-nama yang bertanggung jawab terhadap kasus 27 Juli itu, termasuk nama saya itu masuk di situ sebagai salah satu pengurus pusat SMID. Orang tua tahu? Orang tua tahu, semua tahu, Mas. Gimana responnya? Saya nggak bisa gambarkan kalau itu. Karena kan tuduhannya dulu kebangkitan komunis kan, Nah. ke PKI lah gitu. Nah, stigma PKI ini buat orang tua mungkin menakutkan kan. Anaknya dituduh PKI loh. Itu sudah. Bagaimana mereka menghadapi tetangga gitu. Kalau kebetulan saya di Jogja itu relatif kota ya, tingkat kota ya. Jadi mungkin lebih terbuka ya. Bahwa sebetulnya kebencian, kemarahan rakyat pada Soeharto itu sebetulnya sudah. Oh, oke. Meskipun kemudian ketika didatangi oleh kejaksaan, didatangi oleh kepolisian pasti akan berbeda. Tapi kalau setahu saya nggak ada dalam benak orang tua, terutama orang tua pribadiku, melihat bahwa anakku ini orang komunis tuh. Tapi yang tahu mereka bahwa anakku melawan Soeharto, iya. Tapi kalau sebagai seorang komunis, karena latar belakang kita ini sebetulnya religius semua, lebih banyak orang-orang religius dibandingkan dengan abangan ya. Bahkan setahu saya sampai terakhir saya di Solo itu nggak ada mereka yang punya latar belakang kaitannya dengan orang-orang PKI langsung itu. Malah benar-benar pure dari orang-orang yang relatif independen, terlepas dari berlatar belakang orang tuanya komunis itu. Setahu saya malah nggak ada. Berarti orang tua itu nggak ngelarang juga setelah kejadian itu? Ini persoalannya bukan melarang atau tidak melarang. Bahasanya apa ya? Bahwa anakku itu bukan komunis, tapi bahwa Soeharto harus dilawan, itu muncul, Mas. Kesadaran, meskipun mungkin juga takut karena dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, terutama orang tuaku, keluargaku, ya mereka takut didatangi kejaksaan, didatangi polisi. Tapi ya artinya mungkin nangis juga ya. Ya mungkin sendiri nangis sih dari. Tapi ke Bung nggak di depan Bung. Bahasanya ngopo sile kok neko-neko. Bahasa mungkin sebagai orang tua ya. Mungkin tahu juga anaknya bahwa mereka ini sebenarnya anak-anak yang melawan atau pemberani itu sebenarnya muncul di situ. Sehingga sampai terutama orang tua saya pribadi, sing penting kowe sholat ya. Sing penting kowe sholat, golek dalan padang bahasanya kayak. Enggak secara eksplisit jangan digerakkan lagi atau apa juga. Karena mereka juga tahu ini pasti urusan politik. Saya nggak tahu kok mereka juga punya insting. Kalau menurut saya ya,
Meskipun mungkin juga akan bersedia, akan takut, akan khawatir, itu pasti muncul. Pasti muncul. Pasti muncul itu. Cuman secara eksplisit dan sebagainya, pelarangan untuk itu setelah teman-teman ditangkap, diculik, konsolidasi, ketemu 98. Apa yang dilakukan sama PRD di 98? Karena kan nggak kelihatan nih, nggak mungkin pakai nama PRD. Sebetulnya kalau aku konsolidasi pasca 27 Juli itu paling vakum cuman berapa bulan, Mas. Karena begitu sebetulnya 96 itu 27 Juli itu begitu Budiman ketangkep, proses pengejarannya sudah mulai mengendor. Tapi kan ada nama-nama yang dicari dan nggak ketangkep kan? Iya, termasuk saya ini yang dicari tapi nggak ketangkep. Mereka nggak makin keras itu, malah ngendur. Begitu pentolannya sudah ketangkep, itu semakin sudah mengendur. Karena Budiman puncaknya ya? Puncaknya kan Budiman. Makanya tiap hari itu salah satu yang ku cari itu berita-berita itu. Bukan saya benci atau apa sama Budiman, bukan. Tapi begitu Budiman ketangkep, sebetulnya lebih oh udah selesai nih proses pengejaran pencarian. Kalau nggak tahu feeling itu dari mana, tapi lebih lega ketika pimpinan kan nggak mungkin semua juga ditangkap, dicari, dikejar-kejar, itu nggak mungkin. Pasti ini cari pentolan aja. Nah, begitu pentolannya pucuk pimpinannya ketangkep, proses pencarian itu nggak seintensif sebelumnya. Saat Budimannya ditangkap, yang mengatur organisasi itu siapa? Itu mungkin tanya sama saya yang sampai sekarang ini belum tahu itu proses konsolidasi di nasionalnya ya. Bagaimana mereka melakukan rapat konsolidasi dan sebagainya. Karena kemudian setelah 27 Juli itu saya relatif hampir setahun atau apa di Solo. Yang di nasional siapa si Roy, Daniel Indrakusuma, kemudian Agus Jabu, kemudian Andi Arief, si King Kong Web Waro, mungkin dengan tanya mereka. Tapi yang setauku setelah penangkapan itu, penyidangan dan sebagainya selesai, relatif konsolidasi teman-teman di daerah tetap lebih mudah. Nggak muncul lagi proses ketakutan itu. Saya ditangkap, saya ditarget itu jauh sebelum Budiman juga ketangkep. Saya melakukan pelarian ke daerah Jawa Timur sana. Sebelum deklarasi? Setelah 27 Juli? Setelah 27 Juli itu. Begitu Budiman belum ketangkep, ya cari keselamatan diri. Itu juga keputusan kolektif di Solo ya. Ada yang ke Jogja, ada yang... saya termasuk yang melakukan itu. Tapi kemudian di tengah itu ada konsolidasi nasional, saya nggak terlibat proses konsolidasi di tingkatan elit nasionalnya ini. Bagaimana kemudian mereka melakukan konsolidasi di daerah-daerah, mengkonsolidasikan lagi. Dan momentum konsolidasi itu secara nasional mewujud dalam peringatan 1 tahun 27 Juli 97 berarti ya. 97 itu kita sudah bisa melakukan aksi nasional lagi. Atas nama apa ya? Tapi PRD-nya nggak muncul kan? Nggak muncul. Atas
Apa lupa saya. Pemilu itu tahun berapa? 99 ya? Enggak, sebelum 99. 97, 98. Enggak. MPR itu loh. 97 ya? Iya, 97. 96 ya? 97 kelihatannya. Kalau enggak 97 kelihatannya. Ya Soeharto Iya. Soeharto jatuh kan 98. Wong itu kan belum sampai genap tahun loh Soeharto. Saya lupa waktu itu masih SMP. Kalau seingatku 97 itu kita sudah aksi nasional peringatan 1 tahun 27 Juli. Kemudian MBR Mega Bintang Rakyat. Oh ya, MBR itu kelihatannya di tahun 97 sebelum 27 Juli itu kelihatannya MBR duluan. Itu aksi lokal-lokal. Kasus Mega Bintang Rakyat. Itu yang menginisiasi teman-teman PRD, pimpinan nasional untuk melakukan intervensi momentum pemilu itu. Itu 1 tahun sebelum ada pertemuan nasional ya. Setelah itu kalau seingatku peringatan 1 tahun 27 Juli itu tahun 97 itu pertemuan nasional saya udah terlibat lagi di konsolidasi nasionalnya. Aksi nasional itu seluruh sektor atau cuma studentnya? Pimpinan-pimpinannya. Oh, pimpinan-pimpinannya. Konsolidasi pimpinan. Karena kan 98 itu kan mahasiswa ya. Gerakan rakyatnya nggak dilibatkan di sana kan. Nah, berarti kemungkinannya orang-orang PRD ini masuk balik lagi ya ke sektor mahasiswa. Ke sektor mahasiswa. Jadi dalam kongres keberapa ya, bahwa ada slogan gulingkan Soeharto dengan kekuatan rakyat atau apa, saya detailnya saya lupa. Nah itu jadi sebelum Mei 98, sebelum kejatuhan Soeharto, kelihatannya bertepatan dengan peringatan 27 Juli 97, itu sudah mulai ditarik nih teman-teman pimpinan-pimpinan daerah yang bisa terkonsolidasikan untuk masuk ke Jakarta. Kita fokus menjadikan Jakarta sebagai fokus panggung politik nasional untuk proses penjatuhan Soeharto. Jadi sudah mulai masuk ke teritori daerah ke Jakarta Kota, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, itu masing-masing ada. Sudah muncul embrio-embrio itu untuk pengorganisiran masyarakat, termasuk juga masuk ke pengorganisiran mahasiswa. Teman-teman itu, seingatku, Forkot itu menjadi salah satu inisiasi dari teman-teman yang ditugaskan untuk mengorganisir sektor mahasiswa. Pembacaan soal Forkot itu. Saat itu berarti organisasi nasional yang terkonsolidasi ngelawan dibilangnya di bawah lah ya, bukan di elit. Itu cuma PRD. Iya, secara nasional. Secara nasional nggak sampai setahun kita sudah bisa mengkonsolidasikan lagi. Iya, berarti sebagai satu-satunya gerakan kiri terkonsolidasi cuma PRD. Bisa jadi. Karena yang lainnya kan saya nggak muncul. Ya? Mungkin. Bahkan PRD pun juga pakai organ lokal, Mas. Setelah 27 Juli itu, teman-teman itu memakai bendera lokal mahasiswa lagi. DMPY, Dewan Mahasiswa Pemuda Yogyakarta, DRMS, Dewan Rakyat Mahasiswa Surakarta. Kayak gitu. Itu ada di salah satu bukunya salah satu penelitian LIPI soal gerakan mahasiswa. Oh, yang radikalisasi pemuda PRD, bukan? Mungkin ya, saya lupa judulnya apa itu.
Yang ini loh, dari LIPI, almarhum salah satu penelitinya itu almarhum, sudah almarhum. Kemudian si Irene Gayatri, kalau jenengan coba cari Irene itu menjelaskan bagaimana taktik PRD menghadapi situasi represif pelarangan secara nasional, kemudian terus melakukan konsolidasi, bahkan terus melakukan perlawanan dengan pembentukan organ-organ lokal, termasuk sebetulnya yang namanya KNPD, Komite Nasional Perjuangan Demokrasi atau apa. Yang itu waktu deklarasi di YLBI itu yang kemudian si Faisal Reza, kemudian si Raharjo Waluyojati melakukan diculik itu. Oh, nah Soeharto jatuh, situasi politik terbuka kan, konsolidasi pasti lebih gampang. PRD merespon pemilu 99. Keputusan ikut pemilu itu apa? Memaksimalkan ruang demokrasi. Kenapa ada boikot pemilu dan coblos? Itu yang nggak tuntas, Jadi kalau secara personal, secara pribadi, PRD atau gerakan gagap merespon perkembangan situasi yang sebetulnya nggak kita perkirakan secepat itu. Karena bacaan-bacaan kita kan saat itu bacaan revolusi, pokoknya revolusi atau mati. referensi ideologisasi, bacaan utamanya kan referensi Soviet, referensi Rusia, Eropa. Ini yang menurutku enggak, karena kebanyakan itulah kemudian kita gagap merespon. Berarti kan itu ada dua pilihan itu yang dijadikan satu slogan, berarti ada riak-riak dalamnya ya? Iya, perdebatan internal itu kuat. Satu, perdebatan soal merespon pemilu itu, apakah ikut pemilu atau tidak. Satu. Yang kedua, apakah dengan partai sendiri atau ikut partai orang lain. Oh, itu sudah ada ya? Sudah ada muncul. Sebetulnya muncul juga. Ini yang makanya kemudian bahasanya boikot pemilu atau pilih PRD itu yang itu komprominya di situ. Komprominya di situ, dan itu salah fatal kalau menurutku. Cermin kegagapan kita, kegagapan PRD merespon situasi itu tercermin di momentum pemilu 99 itu. Nah, itu yang sebenarnya berlarut-larut sampai terakhir itu di tahun mulai muncul friksi-friksi itu. Dengan jumlah suaranya cuma sekitar 70 ribuan ya. Itu sudah maksimal atau belum sebetulnya? Dengan basis politiknya PRD yang sudah diorganisir bertahun-tahun. Itu nggak ada Mas yang ikut kampanye, melakukan kampanye. Bahkan calonnya sendiri juga nggak memilih dirinya sendiri. Situasinya kayak gitu, bahasa. Terus kelompok yang coblos PRD-nya ngapain? Ya sama, situasinya sama-sama sebenarnya, karena mungkin ya, aku nggak tahu secara psikologis apakah kemudian mendua itu, yang setauku saat itu aku di kantor KPP PRD, biarin sana ikut pemilu kita, yang lainnya juga masih nyantai-nyantai, nggak ada yang fokus konsentrasi bahwa ini harus menang. Itu nggak muncul dampaknya ya, mungkin ya, dampak dari keputusan yang mendua itu mungkin di situ. Berarti kelompok yang boikot pemilu sama kelompok yang coblos PRD itu dua-duanya nggak bergerak sebetulnya? Sebenarnya nggak bergerak. Bergeraknya di 99 di KPU itu. Yang mana? Yang menolak hasil pemilu. Oh, yang berdarah-darah itu. Yang berdarah-darah itu, KPU berdarah itu. Nah, di situ bersatu lagi untuk melawan. Jadi
Kalau bahasaku gagap PRD merespon proses perubahan yang cepat begitu itu gagap. Bingung. Itu Budiman masih di dalam ya? Budiman masih di dalam? Masih di dalam. Pemilu kan juga Budiman masih di dalam. Apalagi ketika pemilu itu pimpinan-pimpinan nasional, tokoh-tokoh nasional PRD itu masih di dalam. Keluar tahun berapa sih? 2001, 2002 ya? 2001? Pokoknya setelah zamannya Habibie. Habibie? Bukan Gus Dur? Habibie keluar kemudian diganti sama siapa? Zamannya Gus Dur juga keluar semua tuh. Nah, perpisahan sama PDS itu di situ kan? 2000-an? Iya. Kalau menurutku perpecahan dengan PDS juga tidak cukup signifikan. Karena kemudian PDS juga nggak melakukan pergerakan juga. Ataupun mungkin lebih dekat ke KPRP ya. PRP walaupun pecah dengan kita, mereka sempat membentuk PRP dan eksis beberapa tahun loh. Kan bukannya PRP itu dari PDS kan? Ini yang saya tahu ya, saya nggak tahu nih informasinya betul atau salah, makanya saya bikin project ini tuh. PDS itu pecah jadi dua, PDS dan PDSO. Nah itu yang kita nggak ngikutin, karena saya nggak terlibat di. Katanya PDSO-nya jadi PRP. Mungkin. PDS-nya jadi Indo Progress. Mungkin itu. Mungkin. Nah, itu perpecahannya apa sama PDS itu? Soal taktik apa saya lupa mas. Saya terlibat di situ. Itu pasca 99. Pasca 99, pasca pemilu itu kita sudah di Tebet Jalan F itu yang belakang Ramayana. Tapi saya lupa detail perpecahannya. Saya juga jalan. Sebetulnya nggak cukup signifikan kalau perpecahan dengan PDS dengan kalau menurut subjektifku ya, karena nggak berdampak pada organisasi, nggak cukup punya dampak negatif terhadap organisasi yang sebetulnya kemudian kulihat perpecahan yang cukup signifikan ya ketika teman-teman yang PRM bukan PRM itu dengan PRM. Kalau PRM itu kan kemudian melakukan gerakan di daerah-daerah. Mereka juga membentuk organ-organ di daerah-daerah. Tapi kalau dengan PDS dengan ini nggak kelihatan. Tapi saya ngelihatnya beda. Saya kan aktif di 2002 nih. Itu tuh sudah ada perpecahan PDS dengan PDS. Jadi mungkin antara 99 sampai ke 2022 ya. 2002. Saya ngelihat pasca itu setelah perpecahan PDS juga jadi PRP. PDS ini PRP ini besar kan dengan Kasbinya. Dengan Kasbi ya. Dengan Kasbi apalagi di 2006 itu puncak gerakan buruh kiri mungkin terbesar ya 2060 yang kecuali kalau dalam makna pembentukan keberhasilan teman-teman di PDS membentuk Kasbi organ baru itu yang kemudian bisa membedakan. Jadi kalau dalam pecah awalnya tidak signifikan tapi mereka membesar dengan Kasbinya itu. Kalau dalam konteks nasional, kepemimpinan nasional nggak cukup signifikan. Saya lupa detail sebetulnya juga nggak ada. Kalau menurutku ya, kalau seingatku juga persoalan subjektif apa-apalah lebih. Tapi meskipun kemudian keberhasilan dari perpecahan itu ya pembesaran di Kasbinya itu yang kemudian sebetulnya cukup kita apresiasi teman-teman yang di PRP atau apa itu. Nah,
saya mau nanya soal respon PRD terhadap pemilu. 99 kan tadi dibilang gagap karena baru ya. Boikot pemilu atau coblos PRD. 2004 itu responnya Popor kan? Popor. Nah, Popor itu inisiasi dari kegagalan koalisi nasional bareng KPGR. KPGR apa KKN sih? KP. Yang bareng PNBK, pelopor, yang deklarasi di Tugu Proklamasi dulu tuh. KPGR itu. KPGR ya? Nah, Popor gagal. Iya. Demoralisasi lah banyak. Terus 2009 responnya Papernas. 2014 itu 2009 Papernas kan? Iya, 2000 Papernas kemudian ke PBR itu. Di 2009 itu. 2009 itu ya? 2014 apa? Fragmentatif apa bahasanya? Oh, diaspora ya? Diaspora. Diaspora itu. 2014 diaspora setelah gagal lagi. Nah, kenapa dari kegagapan 99 itu diulang di 2004? Karena Popor itu seingat saya itu nggak sampai setengah tahun. Tiba-tiba muncul harus bangun partai politik dalam waktu pendek banget. Ya itu kalau dalam bahasaku lama kita ini gagap termasuk dalam merespon situasi termasuk pemilu di situ. Ketika ruang demokrasi terbuka. Ya. Itu gagap sampai Popor, Papernas untung cuma ada PBR kan, yang kemudian bisa mewadahi aspirasi kita. Tapi ini pun sebetulnya proses yang kalau menurutku embrio perpecahan dengan kelompok-kelompok garis keras bahasa. Cikal bakal PRM. Cikal bakal PRM. Jadi meskipun kita bersatu di Popor, Papernas, tapi itu tidak tidak full tim gitu, tidak full power. Apalagi merespon pemilu dalam cuma 3 bulan. Itu Papernas agak panjang kan? Agak panjang, tapi serangan-serangan terhadap Papernas kan kuat sekali. Ya. Tapi Popor ini dalam waktu berapa bulan harus itu amatir sangat. Itu sebetulnya proses mungkin belum selesai. Proses konsolidasi ideologi di PRD ketika merespon situasi keterbukaan ini sampai Popor, Papernas itu kalau menurutku proses itu yang belum tuntas belum bersatu di PRD sehingga sampai kemudian mulai mengerucut itu ketika mulai pisah itu dengan ada PRM. PRM itu tahun berapa sih? Ya berarti 2002 setelah PBR ya? Setelah PBR. Di PBR itu pun kita belum faksi yang memanfaatkan demokrasi kuat. Tapi juga nggak tuntas. Bahkan SBY itu tahun berapa? 2004 ya? 2004. Waktu PRD ngangkat isu soal militerisme itu loh. Ya, 2004. 2004 ya, Pilpres berapa itu? Pilpres yang 5 calon, kalau Mega, Amin, SBY itu. Itu masa dalam situasi kayak gitu ngangkat isu militerisme sih dalam konteks Pilpres. Hanya gara-gara SBY berlatar belakang sebagai seorang militer. Nah itu kan nggak jauh berhubungan sama pilkada langsung tuh. Di pilkada langsung yang pertama itu ada yang bikin heboh. PRD dan Golkar satu panggung di Makassar.
Ya. Itu saya di Bandung itu bingung ngejelasin Ke masyarakat. ke masa. Ini kan di programatik kita ada bubarkan Golkar kan? Ya. Kenapa nggak kalian lah? Mereka yang ada di sana. Tapi kan KPP pasti tahu dong. Konteks lokal kan berbeda, Bung, sebetulnya. Nggak bisa kita. Satu contoh terakhir ya. Satu contoh terakhir aja. Koalisi Indonesia apa ini? Yang sekarang ini Kim Plus. Itu kan juga nggak bisa diterapkan. Nggak, masalahnya itu kan pilkada pertama nih. Iya. Nah, nggak ada aba-aba. Tiba-tiba sebagian PRD itu berkoalisi. Ada ini salah satunya ya dengan Golkar. Ada juga yang berkoalisi sama pensiunan tentara. Nah itu kan jadi goncangan besar buat saya juga salah satunya. Karena di majalah-majalah kita, di terbitan-terbitan kita, itu masih ada bubarkan Golkar. Itu betul-betul nggak bisa menjelaskan saya ke basis massa, itu nggak bisa menjelaskan. Itu yang apa? Kalau menurutku beberapa faktor kegagalan kita merespon situasi objektif dalam perspektif pendekatan demokrasi liberal. Itu yang apa? Yang banyak kawan-kawan gagap. Kalau aku ya, kalau aku melihat merespon situasi itu, termasuk sebetulnya PRD sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah partai politik pun juga gagap. Kuncinya itu sebenarnya 99 itu. 99 kita ngambang, masih nggak selesai dalam perumusan konsep merespon situasi politik yang berkembang. Pendekatan sebagai partai pergerakan dengan pendekatan partai elektoral akan berbeda. Panggung politiknya, isunya juga pasti kita harus beradaptasi, harus banyak berkompromi dengan kalau mau memanfaatkan demokrasi liberal ya pasti harus melakukan banyak kompromi. Nah, ini yang bagi sebagian besar teman-teman gagal untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan yang baru itu. Saya itu sebetulnya kalau aku sendiri merasakan kegagapan itu sejak 99 itu sebetulnya. Kegagapan. Kenapa? Asumsi-asumsi yang kemudian masih tertanam dalam terutama person-personku. Kalau dulu kan aksi 100-200 orang masih bisa jadi panggung politik, Bu. Kok aksi di reformasi 500-200, apalagi penanganan aparatus militer yang kemudian banyak ditarik ke barat. Itu situasi itu yang kemudian merespon isu Palestina, perang Iran-Irak. Oh iya kan. Iya kan? Mobilisasi terbesar dari mana? Dari PKS. Oh yang aksi gabungannya. Aksi gabungannya kan. PRD apa ini bingung. Dulu cuman PRD ketika zaman Orde Baru itu yang paling berani muncul di depan. Tapi begitu proses reformasi muncul, banyak lagi aktor-aktor yang muncul. Nah, panggung-panggung politik itu yang kalau pendekatannya masih pendekatan zaman represif nggak akan bisa lagi diterapkan dalam situasi panggung politik yang lebih terbuka. Esensi dari mungkin perpecahan itu di situ. Kalau aku ya masih banyak kawan-kawan yang berharap kan masih ada gelombang reformasi kedua atau bahasanya jilid kedua. Karena masih berharap ini masih punya potensi nih untuk menuntaskan, makanya revolusi demokratik itu masih ada harapan. Banyak teman-teman yang masih ada berharap ini akan muncul lagi gelombang. Nah, sementara
banyak teman-teman lain yang ya udah kita harus beradaptasi, harus berkompromi dengan situasi baru yang kalau menurut saya tajamnya konflik internal itu di situ. Aku sendiri sebenarnya salah satu orang yang gagap, bingung. Ini dulu kita sebentar-bentar aksi aja berani, tapi kok ini sudah terbuka kayak gini kok malah nggak. Itu menurutku yang kegagapan. Harusnya lebih gampang ya? Logikanya lebih gampang. Tapi kan ternyata dengan keterbukaan itu, kalau dulu kita 100-200 orang, bahasanya itu udah bisa menjadi panggung politik secara nasional. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kok harus lebih banyak lagi yang sekarang seradikal-radikalnya zaman reformasi juga paling mungkin ada di RUU TNI dulu yang itu kan masih sisa-sisa penuntasan revolusi demokratiknya kan muncul. Iya kan? Masih ada radikalisme. Tapi setelah itu kan SBY dihina-hina kayak gitu juga nyantai aja. Kita masih melawan zaman Megawati dengan ditangkapnya beberapa kawan di daerah. Tapi zaman SBY kan walaupun dia berlatar belakang militer tapi lebih demokratis, tuh enggak? Nah, era keterbukaan itu berarti di PRD-nya diaspora awal itu sudah dimulai ya? 2004 yang Andi Arief ke Demokrat, ya, Budiman PDIP. Mungkin mereka merasa PD sudah nggak cukup mampu menjadi kendaraan politik, bisa jadi. Karena kan polanya PD masih pakai pola lama. Kalau mau jujur loh, kalau mau jujur sampai tahun 2010 atau tahun berapa itu kan masih pakai pola lama. Nah, sementara mungkin Budiman, kayak Andi Arief dan sebagainya merasa ini kalau nggak segera beradaptatif dengan situasi perkembangan yang ini bisa ketinggalan kereta. Bisa jadi loh saya cuma. Tapi itu juga saya dengar diaminkan sama si Willy FMN ya, yang di Nasdem, bahwa orang pergerakan itu terlambat masuk partai politik. Ya. Jadi makanya posisinya sekarang nggak ada yang di puncak. Makanya bisa nggak kita bayangkan perdebatan PRD tahun 99 pakai alat politik sendiri atau ngikut yang lain, ngikut partai politik yang lain lebih mapan. Bahasa kasarnya ya, saya nggak tahu bisa direkam atau nggak dengan PD. Coba kau bayangkan kalau di 99 itu kita ikut PD. Tapi nanti mungkin bisa di ini ya. Saya sih terserah mau diedit atau mau ditayangin nggak apa-apa, terserah. Potensi masuknya itu di tahun 99 ini. Masuk ke PD. Karena PRD pernah punya panggung ya. Kedekatan PRD, irisan PRD dengan pimpinan-pimpinan PD di daerah itu membuka kesempatan bagi kawan-kawan PRD itu masuk ke sebetulnya. Dan itu tawaran real nyata. Dan hasilnya apa? Banyak anggota-anggota Dewan yang tahun 99 itu berlatar belakang relatif pendidikannya itu real kan? Nyata. Coba kau bayangkan kalau kemudian kita punya bersepakat untuk mengambil atau terlibat di PD, kita kan mungkin akan menjadi faksi, salah satu fraksi di PD. Sementara kita masih pelihara aja PRD dengan sekolah politiknya itu. Kalau si Pram itu satu kata yang gue ingat, jangan pakai PRD sebagai partai elektoral. Jadikan PRD sebagai sekolah politik. Nah itu yang banyak. Nah, pasca 98
itu kan mulai muncul konsolidasi gerakan kiri banyak nih. Ada FPPI, ada FMN. Apa yang tidak bisa menyatukan kelompok kiri ini? Ini susah banget ketemunya nih. Kelihatannya takdir sejarah di Indonesia ini. Kalau menurut gue ya, pasti. Udah kiri kecil, sendiri-sendiri, masing-masing merasa paling benar, paling. Itu mungkin bacaan dari bacaan mereka ya. Itu kan dari nasional sampai ke daerah ya, jadi masalah gitu. Nggak, iya bisa bersatu 1-2 momen gitu, tapi susah gitu. Apa Pak? Nggak tahu, bacaan kecil ini kan curiga. Ya. Apa ya? Yang pokok kelihatannya curiga ya, masing-masing curiga, masing-masing prejudice. Saya nggak ngerti kenapa beberapa kali PRD sendiri sebelum pembentukan Popor dan sebagainya itu juga mengkonsolidasikan, mencoba untuk menyatukan kelompok KPGR, Komite Pergerakan apa bahasa? KPKGR. KPKGR. Itu kan ada unsur dari apa? Dari PPI, dari FMN. Emang ada ya? Ada, si Willy itu kan juga terlibat di situ. KPKGR ya? Si Willy itu terlibat di situ. KPKGR itu sebelum FPRM ya? Kelihatannya. Karena nggak lama sih, ingat saya kalau FPRM agak panjang tuh. Kalau FPRM tuh lebih internal. Itu rapat pertama kali itu di Tebet, di kantor PRD. Setelah itu di Wali. Di Wali itu seingatku ada si Willy juga, bahkan di Tebet itu ada si Willy, ada FMN, perwakilan FMN, kemudian kelompok petani itu yang Agra Jawa Barat, itu ada di situ Bu. Si Fai juga tuh. Agra itu si siapa ketuanya itu? Lupa. Anak Jawa Barat itu Saeb atau si? Lupa. Itu juga. Termasuk si Willy yang ada di situ. Itu proses penyatuan itu sebenarnya PRD sendiri sadar bahwa kelompok kiri itu kecil dan sebagainya, dan PRD kan juga semakin mengecil toh. Oh iya. Semakin mengecil, semakin ketinggalan juga toh untuk merespon. Dialektikanya Bung, yang kalau menurutku ya mereka paham baca soal dialektika dan sebagainya, tapi dalam prakteknya yang belum tuntas untuk, kalau menurutku. Bahkan perdebatan soal MIRI kan juga nggak selesai. Masih ego ini kan masih ada yang ngomong soal setengah feudal. FMN kan? Kan sebetulnya itu tergantung dari bacaan nasionalnya tuh, soal MIRI-nya tuh. Kalau menurutku, toh sampai sekarang cuman PRD aja yang terlepas dari beberapa kelemahan yang muncul kan, sampai detik-detik terakhir kan PRD yang masih eksis. Sementara kelompok lain kan entahlah ya, antara ada atau tiada itu juga nggak ketahuan. Ini jujur ya, bukan dalam makna. Tapi setelah 2004 itu sebetulnya saya ngelihat kelompok kiri yang besar itu PRP dengan Kasbinya ya. Kasbi? Iya, Kasbinya. Ya. Cuma PRP-nya itu kan lambat jadi partai politik, bayangan saya itu. PRD sendiri sebetulnya, kalau menurutku ya, itu juga udah gagap, Bung. Setelah reformasi itu gagap. Buktinya apa? Sektor buruh nggak membesar, sektor petani semakin mengecil. Yang bertahan apa? Mahasiswa, LMND, SRMK pun mungkin fokus di Jakarta. Kalau PRD dengan SRMK, PRM dengan Kasbinya. Mungkin ya. PRD sendiri juga sampai detik-detik terakhir sebenarnya juga selesai gagap merespon
situasi yang terbaru. Kalau PRM kalau PRP dalam makna kasbi oke. Tapi PRP sebagai PRP itu yang nggak muncul. Iya. Kalau PRP sebagai kasbi dalam wujud kasbi oke, mobilisasi cukup signifikan meskipun terlepas dari kelemahan-kelemahan dan sebagainya harus diakui kasbi lebih unggul daripada PRD dengan FNPB-nya. Sementara PRP dengan sektor kaum miskin kotanya juga gagal loh. Nggak muncul. Yang muncul PRD dengan SRMI-nya. Atau PRD dengan sektor mahasiswanya. Dengan apa? LMND. PRP kan nggak muncul juga loh. Kalau mau di sektor mahasiswanya apa? Apa ya? Lupa. Dulu tuh ada lokal-lokalan di Bandung tuh. Dalam makna kemudian mewujud dalam aksi ya? Iya. Bukan statistik dalam di atas kertas ini ada di sini. Tapi kalau nggak bergerak kan juga nggak kelihatan. Nah, kenapa Smith hilang dan diganti LMND? Iya, Smith kan saat itu dilarang akhirnya. Tahun 97 itu dilarang. Ya udah, makanya ini beradaptasi dengan mensiasati proses pelarangan itu pakai LMND. Meskipun sebetulnya PRD juga dilarang, tapi kenapa masih pakai PRD? Itu yang saya juga bingung itu kenapa. Kalau Smith itu legal PRD kan? Smith itu sektor mahasiswanya LMND, sektor mahasiswanya PRD. Statusnya sama kayak LMND, semi legal. Semi legal. Oh, sama-sama. Sama dengan STN, Serikat Tani Nasional. Sama dengan SRMI. Kalau JMD kan legal. JMD legal. JMD itu zaman reformasi kan? Iya, zaman Moti ya. Zaman Moti. Tapi nggak tahu kenapa bukan Smith yang mungkin dalam perspektif untuk memperluas jaringan mungkin, memperluas. Kalau dulu kata Liga kan pakai Liga. Kalau Liga dalam makna kemudian banyak teman-teman lokal ini yang bisa bergabung dengan organ mahasiswa dibandingkan dengan nama Smith. Kalau Smith kan cuma representasi dari PRD. Mungkin ya. Harapannya di situ. Karena dalam prakteknya LMND itu memang di beberapa daerah berasal dari beberapa organ mahasiswa lokal. Dibandingkan dengan kalau Smith ya berarti kan cuma Smith sendirian. Nah, kita berharap ini ada perluasan gerakan di mahasiswa, perluasan front pergerakan di mahasiswa dengan nama Liga itu. Nyambungin yang tadi yang soal diaspora, berarti taktik diaspora itu hasil adaptasi PRD yang tadi dibilang kalau awal-awal gagap, ini ketidakgagapan. Iya, bisa jadi ya, bisa jadi aku. Bukan karena sudah terlanjur banyak orangnya di mana-mana, akhirnya dibuatlah taktik diaspora. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Bukan karena itu, tapi sebagai salah satu taktik kita ini karena enggak kita gagal untuk membentuk organ pusat sentral sebagai partai elektoral kan. Dan belajar dari pengalaman beberapa pemilu sebelumnya kan. Cukup berhasil nggak taktik diaspora itu? Lebih positif sebetulnya kalau aku ngelihat. Lebih positif bagi organisasi PRD saat itu dibandingkan dengan ketika pemilu 2014 kan mulai taktik diaspora itu ya. Diaspora. Kalau sekarang ngelihat kekosongan gerakan kiri di Indonesia itu gimana? Ini saya ngelihat beberapa aksi spontan ya. RUU TNI, undang-undang MK itu yang soal Gibran. Itu kan kosong sebetulnya di gerakan kirinya, nggak ada yang muncul gitu. Bahwa banyaknya cuma BEM nasional sampai daerah gitu, entah jejaringnya mereka, tapi
nggak ada yang isi. Nggak. Apa? Kalau kasarnya itu gerakan kiri, kalau kasarnya meskipun saya masih terlibat di PRD saat itu, setelah saya refleksi ya, 2010 itulah sebenarnya matinya gerakan kiri. Kalau dalam makna kepeloporan ya, bahasanya kan sebenarnya kepeloporan. Makna PRD kan sebenarnya makna kepeloporan. Nah, konsep itu yang kemudian ditanggalkan oleh PRD untuk beradaptasi dengan merespon panggung politik yang baru. Nah, sebenarnya kan kalau ngomong kiri dalam makna kepeloporan itu memang mati udah. Ada kelompoknya yang sekarang mengelola Progres Indo Progres, si Kun Hussein Pontoh. Tapi secara wacana kan secara itu wacana, kalau wacana sih siapa sih yang nggak bisa radikal kalau, tapi kan dalam praktek, teori sama praktek yang harus menjadi satu kesatuan. Orang lihat Jokowi bagus, apa dari omongannya aja, kan dari tindakan lebih ke tindakan deh. Kiri dalam makna kepeloporan sudah selesai. Kalau menurutku di 2010 itu. Selesai itu artinya gagal atau tuntas? Selesai sudah nggak ada. Iya. Dalam makna kemudian ditinggalkan oleh PRD. Oke lah, kau ngomong PRP, kita ngomong soal apa? PPRM, ngomong soal kelompok sektor petani dan sebagainya, ngeklaim dirinya sebagai kiri. Tapi kan yang nggak ada di unsur mereka kan kepeloporan. Iya. Menginjeksi kesadaran kemudian menjadikan itu sebagai panduan gerakan kan sudah nggak muncul. Dalam makna yang khusus, dalam makna kepeloporan, yang dalam makna kegagapan itu yang menurutku PD selesai. Udah nggak punya kepeloporan lagi, kecuali sampai undang-undang TNI atau revisi itu. Itu selesai itu ketika PRD berganti dari Sosdemkra ke Pancasila. Kalau menurutku itu gagal sebagai pelopor, gagal menginterpretasikan Pancasila sebagai sebuah panduan gerakan kepemimpinan. Nggak muncul PRD. Tapi kan taktik diaspora itu nggak juga terkonsolidasi kan? Itu berbeda dengan apa? Output sama proses harus dibedakan ya. Tapi itu maksudku apa? Kalau taktik diaspora di tengah kegamangan PRD menjadi partai pelopor mungkin lebih berdampak positif dalam beberapa hal dibandingkan ketika kegagalan di proses pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, bahkan PRD sendiri kalau dikatakan gagal memetik hasil diaspora ini, itu persoalan yang berbeda dengan taktik diaspora itu. Saya suka dapat pertanyaan gitu, cecaran gitu. Jadi orang masih menganggap bahwa orang-orang yang sudah sendiri-sendiri kayak Andi Arief, Budiman, itu ya PRD nanti juga mereka kan ketemu lagi kok di satu titik kata. Bisa jadi. Makanya kalau menurutku bisa jadi itu kan artinya sebetulnya tidak direncanakan atau mengalir aja. Tergantung keimanan sebetulnya, tergantung keimanan kawan-kawan juga. Karena godaan di luar akan lebih besar daripada godaan di dalam. Kalau saya bahkan kalau maksud saya yang berhak mewarisi nama PRD sekarang ini kan Prima. Iya. Kalau mau jujur ya, ada Andi Arief, ada Faisal Reza,
yang masuk ke beberapa partai yang lain. Tapi itu kan karena Prima ini kan, Jabo ini kan membawa gerbong menjual bukan menjual sih, mewarisi nama PRD kan. Ya, Ketika masuk ke Prima itu. Masuk ke pemerintahan atas nama PRD, ya Jabo yang yang bisa klaim itu kan. Yang bisa klaim itu. Nah, ini kan diharapkan dari awal sampai aku bertahan terakhir itu kan juga berharap bahwa kita akan membangun rumah bersama yang lebih sejuk, lebih enak, yang kemudian bisa menarik magnet teman-teman lama itu untuk masuk lagi ke gerbong kita. Harapannya itu sebetulnya, salah satu harapan besarnya. Bahwa keimanan untuk membangun bahasanya cita-cita lama itu mungkin masih ada, tapi itu kan juga kalau rumah warisan ini nggak comfort bagi teman-teman yang sudah beredar di mana-mana yang diaspora kan juga nggak akan, artinya bagaimana kemudian menjadikan rumah warisan bersama ini menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi yang bisa mengayomi banyak teman-teman yang diaspora atau enggak, pertanyaannya kan di situ. Saya salah seorang yang meyakini PRD itu sudah nggak akan dijadikan rumah sama yang sudah pergi. Tapi saya yakin entah 10 tahun, entah 20 tahun, generasi pertama atau generasi kedua PRD yang sekarang sudah ada di mendekati puncak kekuasaan, kalau bisa ada satu orang yang bisa maju RI 1, RI 2, itu gelombang yang terserak. Ini akan jadi gelombang besar yang itu satu mungkin lagi. Itu mungkin rumah bersama itu. Ya, maksudnya. Saya yakinin itu, makanya saya kasih nama channel ini Arus Balik sebetulnya. Bukan cuma PRD ya, tapi gelombang besar gerakan kiri itu akan mengerucut di situ tuh, menggumpal di sana nanti. Makanya kan sebetulnya masih ada mungkin ya, masih ada banyak harapan untuk ke arah sana. Tapi ini kan sampai sekarang belum ada figur yang kemudian bisa menyatukan mereka itu toh. Karena masing-masing sudah punya permainan sendiri-sendiri, sudah punya rumah mungkin nyaman, tidak lagi nyaman masuk ke rumah lama atau apa kan. Mereka kan udah besar, rumahnya masih kecil. Bisa jadi itu. Tapi bahwa harapan, mungkin cita-cita untuk bersama lagi dengan situasi apapun, mungkin bisa jadi, tunggu momentum aja. Ya, karena saya rasa hampir nggak mungkin, atau sedikit orang PRD yang kalau ada anggota keluarganya yang nanti maju, itu hampir nggak mungkin mereka nggak dukung gitu. Iya. Bayangan saya gitu. Kalau aku secara pribadi sebenarnya berharap ada masih menyimpan harapan-harapan itu. Tapi di rumah yang mana atau bentuk yang, apakah harus membangun rumah yang baru atau apa, itu mungkin pertanyaan the next ya. Tapi bahwa harapan-harapan itu masih muncul di beberapa teman yang bahkan sekarang yang sudah ada di dalam lingkaran istana itu masih ada, Bung. Bahwa ini sebagai taktik aja. Taktik untuk kita berdiaspora dan perlu front persatuan, bahasanya kayak gitu. Tapi ini juga tergantung situasi politik lah. Situasi politik, kebesaran hati kawan-kawan juga toh. Tapi bahwa ide gagasan besar PRD itu memang masih menjadi tumpuan harapan banyak kawan, itu sebenarnya masih juga, selama masih ada ya sebenarnya kan belum tuntas, belum selesai tugas-tugas PRD. Sekarang muncul kesenjangan ekonomi, yang kekuatan oligarki yang memonopoli alat-alat politik kekuasaan. Itu kan problematika baru yang harus diselesaikan bersama, dan itu tidak bisa kemudian mengandalkan pada masih mempertahankan ego
masing-masing orang. Tapi mungkin juga ada yang sudah memang nggak bisa disatukan, tapi mungkin ada momentum yang diharapkan ada proses yang menyatukan. Kalau dilihat beberapa kali proses reuni, sebetulnya membaik ya. Orang-orang yang mungkin pertama reuni nggak ada di yang kedua, atau nggak ada di yang kedua, ada di yang ketiga. Ini kan kemarin kan baru Silatnas itu kan, itu kan proses rentetan dari beberapa kali pertemuan gitu kan. Salah satunya mungkin pertemuan itu dibawa ke daerah kan, meskipun juga nggak berhasil gitu. Tapi saya sih ngelihat itu sebetulnya cukup bagus lah gitu, untuk keluarga PRD-nya gitu setidaknya. Meskipun mereka ada di mana-mana gitu sekarang, tapi bisa ketemu aja, itu sudah cukup bagus lah. Ya yang sebetulnya yang mungkin bisa jadi menunggu waktu, tinggal tunggu momentum atau apa bahasanya. Tapi yang pasti masih ada ya, aku tidak bilang mayoritas, tapi masih ada orang yang punya harapan ke situ. Tapi ada juga kelompok-kelompok person-person yang sebetulnya udah hopeless. Realitas di lapangannya ya. Mungkin sudah punya garis tegas demarkasi dengan. Tapi itu kan juga nanti kita buktikan aja kalau memang ada momentum dan kita masih bisa menyaksikan, ya itu harapan keresahan yang muncul sekarang ini kan. Tapi bahwa proses arah ke sana itu ada tapi kan juga sangat kompleks sih, Bung, kalau menurutku. Perlu proses, perlu waktu. Tapi pada dasarnya ini kan bukan kalau ngomong PRD kan bukan ngomong soal pencapaian personal. Iya. Bukan ngomong keberhasilan seseorang. Bukan ngomong soal glorifikasi ke personal, tapi sebagai sebuah ide, cita-cita itu yang kalau ngomong soal PRD ya, representasi PRD itu ya representasi ide, gagasan, cita-cita itu yang itu ya. Kalau sampai sekarang juga kan juga masih banyak teman-teman di luar yang juga masih tetap komitmen, masih terus melakukan pergerakan kan. Ya. Dengan segala keterbatasan, dengan itu juga masih ada muncul. Cuman harapannya semakin dewasa aja kita, teman-teman yang entah itu yang di dalam atau di luar, semakin dewasa dalam dalam merespon taktik masing-masing. Atau kalau sekarang memaknai teman-teman yang di kekuasaan itu gimana? Kalau aku secara pribadi, yaitu improvisasi masing-masing, kemampuan dari teman-teman untuk beradaptasi ya. Beradaptasi dengan situasi perkembangan yang baru dan sebagainya. Tapi kalau akan berbeda pendekatan atau respon terhadap misalkan Andi Arief atau Faisal Reza atau yang lainnya dengan misalkan Prima ya. Karena kan tadi kita ngomong soal gerbong ya. Walaupun sebetulnya mungkin mau sah atau tidak sah sebagai pewaris PRD itu Prima, itu secara umum kita ketahui lah. Tapi sebetulnya yang belum terbukti sampai sekarang bahwa Prima itu masih ada garis lurus dengan PRD itu soal program yang membedakan aja. Apa yang kemudian membedakan Prima dengan partai-partai elektoral yang lain? Itu yang menurutku harus dijawab oleh teman-teman Prima yang sekarang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Mampu nggak Prima
jangan mewarnai lah. Yang kemudian membedakan Prima dengan yang partai yang lain apa? Kalau ngomong soal bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, semua juga ngomong itu. Nggak ada yang ngomong kekuasaan itu untuk kelompokku sendiri, nggak ada. Kalau kemudian bahwa kita Prima ini di dalam lingkaran kekuasaan untuk mengabdi pada rakyat, semua juga ngomong itu. Tapi apa yang kemudian mengidentifikasi bahwa Prima ini sebagai warisan lama lah, warisan PRD, apa yang kemudian membedakan dan apa yang membuktikan itu? Cuman itu yang kalau kemudian itu gagal direspon oleh teman-teman yang masih aktif di dalam, ya kemudian memang ya nggak ada artinya. Efek dari dalam lingkaran kekuasaan itu kan sebetulnya, walaupun sebetulnya sangat sulit juga untuk menagih komitmen teman-teman di dalam Prima ini. Selemah-lemahnya iman lah bahasanya. Apa yang kemudian bisa membedakan dirimu dengan yang lain, dengan Golkar, dengan katakan PKB, dengan P3, dengan PDIP. Kalau ngomong semua rakyat, siapa yang nggak ngomong soal rakyat? Kalau ngomong soal korupsi, siapa yang tidak ngomong soal anti korupsi? Tapi apa? Ya, itu yang memang harus dibuktikan oleh teman-teman yang di dalam. Kalau aku ya, secara nggak ada yang salah dengan, nggak ada yang salah dengan taktik yang dilakukan oleh teman-teman di Prima ketika masuk ke dalam kekuasaan. Kalau aku ya tapi kan ada teman-teman lain yang kemudian, ini sebagai kaki tangan Prabowo, buktikan bahwa kok tidak seperti yang mereka tuduhkan aja. Apa cukup dengan pidato atau apa cukup dengan sekedar ini, katakan kalau jabu sekolah rakyat, sementara kan kalau dikasihkan harus lebih. Kita dulu ngomong soal pendidikan gratis, kita dulu ngomong soal anti militerisme, kita dulu ngomong soal dwi-fungsi ABRI, kita dulu soal pajak, soal oligarki dan sebagainya. Ini PR kalau menurutku, PR bagi teman-teman untuk kita berbeda dengan, bahkan kita melakukan pendekatan sebagai partai elektoral tidak sama dengan mereka. Kita berbeda dengan mereka. Nah, itu tugas sejarah lah, tugas teman-teman. Tapi kalau secara pribadi, kalau aku ya selesai PRD-nya, udah nggak usah lagi ngomong soal itu. Kalaupun kita punya garis latar belakang, jangan lagi jual komitmen kerahyatannya. Tapi itu tugas. Aku tidak menuntut, tapi harapan. Aku tidak menuntut apa yang bisa kutuntut, tapi harapannya supaya kemudian rakyat ini masih punya harapan gitu loh, Bung. Supaya rakyat ini ternyata masih ada harapan untuk Indonesia yang seperti kemarin kita cita-citakan bersama. Kalau buat gerakan kiri harapannya? Gerakan kiri itu gagal terus ya, nggak pernah belajar dari masa lalu anak-anak gerakan kiri, sehingga gagal terus. Masih ego, selama ego ininya selama ego
organisasi atau ego ininya masih kuat ya, selama itu pula gerakan kiri itu hanya sebagai aksesoris saja. Sementara teman-teman di daerah-daerah lain kan kiri kalau claiming ya banyak orang bisa ngeklaim dirinya sebagai kiri, atau memang takdir sejarah gerakan kiri itu di sini. Kita juga tidak bisa berharap munculnya kepeloporan seperti yang dulu pernah dilakukan PRD. Tapi bahwa sebetulnya situasi sekarang ini lebih matang dibandingkan situasi ketika itu, momentum sebetulnya gerakan-gerakan kiri untuk memimpin ide gagasan Indonesia ke depan. Kalau aku ya itu nggak tahu lah, situasi aku juga nggak bisa. Setelah puluhan tahun ada aksi yang masih diingat, terkenang itu enggak? Satu aksi yang paling berkesan? Banyak ya, Bung. Semua. Karena aksi-aksi kita itu besar-besar. GRI itu aksi buruh terbesar mungkin sepanjang sejarah. 5.000 kita bisa membawa ke DPR MPR. Aksi buruh itu besar-besar terus. 5.000 ribuan dulu kita aksi, Bu. Sritek. Gimana kekuatan? Mungkin itu juga ya, sehingga kemudian kita gagap ketika merespon situasi perkembangan setelah reformasi itu ya. Karena kan memori pengalaman kita kan aksi besar terus di PRD itu. Aksi petani, bahkan yang namanya aksi kuningisasi, anti kalau dulu di Jawa Tengah itu ada proses mengkuningkan pohon-pohon, mengecat pohon menjadi kuning sebagai simbol Golkar. Itu pun berkesan. Kalau 3 nama yang harus saya temuin buat proyek ini, itu si Webi King Kong, si Daniel, kemudian satu lagi yang kalau menurutku untuk menelusuri awal-awal ya, kalau jenengan mau memfokuskan soal dialektika perpecahan awal ini, Skype, saya coba cari nama Skype itu, Hendro Cahyono atau siapa namanya. Kalau itu dari akarnya di situ perpecahan. Karena kalau menurutku PRD ini poros ideologisasi di Jakarta sama Jogja yang menyeret ke daerah-daerah lain, termasuk Solo, Surabaya, yang kemudian Solo mewarnai sebagai gerakan keracyatannya. Nah, kayak gitu. Saya pernah baca, lupa mau tanya ini. Tapi saya lupa siapa yang nulis dulu. Ada yang bilang Bung yang bawa, Bung disebut salah satu-satunya mungkin tokoh yang membangun dasar gerakan kiri radikal di Bandung. Ya, aku bukan. Jadi kalau dulu tuh sejarahnya berkali-kali kita gagal. Maksudnya di Bandung? Di Bandung, masuk ke Bandung. Jadi sebelum aku tuh sebenarnya udah banyak teman-teman yang coba masuk ke Bandung itu. Akhirnya aku, karena saya DPO ya, Departemen Pengembangan Organisasi Sempit itu yang kemudian bisa membentuk Bandung itu lewat si Maruli sama si Budi dulu kalau nggak salah namanya. Kampus apa itu? Unpas atau Universitas Pasundan. Nah itu awal-awal kemudian kita berhasil membentuk. Itu berarti sebelum 96? Sebelum 96.
Itu masih semit-semit itu. Itu yang sekarang si Maruli itu kalau nggak salah pernah jadi dosen Unila. Alam Buana. Unila Lampung. Oh, di Lampung. Oh, dia udah nggak di Bandung. Udah nggak di Bandung. Nah, itu yang awal kemudian kita punya kaki-kaki di kampus di Bandung. Karena Bandung ini termasuk salah satu yang sulit dibentuk. Nah, aku bisa dapatkan itu teman-teman dari Unpas atau mana. Termasuk kan sebetulnya kalau si Ferry yang sekarang Wamen Kop, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, kemudian Piusulus Trilanang, itu kan juga dari Bandung. Tapi bukan PRD kan? Bukan PRD, itu udah komunikasi lama dengan aku. Tapi juga nggak dengan teman-teman yang lain juga. Tapi gagal kita membentuk PRD di sana. Nah, itu pertarungannya mungkin yang tadi yang gue sebutkan antara yang lebih progresif, lebih nasional sama yang masih mempertahankan lokal itu. Bandung termasuk salah satu kampus atau kota yang secara ego lokalnya sangat berarti Maruli itu yang akhirnya nanti dapat ITB, dapat Unpad gitu. Bisa. Kampusnya dari mana, tapi 2 orang itu yang bisa Maruli sama Budi. Nah, ini Budi ini sampai sekarang saya nggak ketahuan, melacaknya kehilangan karena dia nggak eksis lagi deh. Tapi dulu sempat bangun Smith berarti? Iya, itu dua orang itu yang berhasil membangun Smith di Jawa Barat, di Bandung itu. Kalau Bandung ini kan kuat kelompok anarkonya nih. Bagaimana mereka bisa terlibat? Itu direformasi. Iya, setelah 98 ya? Jakarta juga ngalamin itu kan? Kalau di Jakarta lewat Jakar dulu masuknya, lewat si Revi itu. Aku nggak tahu kalau Bandung mungkin tanya si Bim Bim. Kelompok-kelompok anarko ini bagaimana bisa berrelasi masuk ke PRD. Dulu kalau Jakarta si Revi itu lewat Jakarnya itu. Termasuk kan waktu sebelum di Salemba itu kan kampanye itu kan juga kelompok-kelompok anarko banyak terlibat di situ tuh. Sudah mulai muncul itu. Embrio-embrio itu. Tantangan kelompok kiri ini berat. Selain menaklukkan diri mereka, sebelum mereka mampu menaklukkan ini juga enggak. Atau memang itu takdir sejarah. Ya, dari Toh kalau representasi negara juga sama toh. Soviet sama Cina juga walaupun sama-sama komunis tapi juga kan berbeda. Chavez juga habis ya? Chavez juga habis. Sebetulnya keimanan terakhir lah bahasanya. Selemah-lemahnya iman, itu apa yang kemudian bisa membedakan dirimu, partaimu dengan partai yang lain, itu aja. Kalau ngikutin arus besar ya berarti memang sudah menghilangkan identitas itu. Tapi kalau kemudian sekecil apapun ya tadi, sekecil keimanan apapun ya, bisa jadi mereka masih ada harapan kita ke sana. Oke, terima kasih ya. Oke, sip. Buat waktunya. Coba kok cari nama si Indro Cahyono atau siapa. Ya. Saya mau kejar yang Jabotabek dulu ya. Itu Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau kau kenal Wendri Wanhar, kotanya sih dia kenal. Tanya si Sono atau siapa itu yang Skepi, pokoknya orang-orang Skepi. Artinya alternatif informasi ya, untuk apa? Untuk mempertajam proses dialektika di Jakarta.
Bunyinya di apa teman-teman yang ada di Skype. Oke. Sebagai perbandingan alternatif informasi dari si Daniel aja. Ya, ya.